Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Sahabat langit jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa Allah sedang menghukum kita? Ketika hidup terasa berat, ujian datang silih berganti, dan kita merasakan kehancuran, seringkali kita menganggap itu sebagai bentuk kemurkaan Tuhan. Tapi, benarkah Allah itu menghukum kita? Dalam perjalanan hidup, kita tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Namun yang harus kita ingat adalah, Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Jika kita merasakan pahitnya ujian dan gelapnya kehidupan, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Video kali ini akan mengajak kita merenungi hakikat ujian, dosa, dan rahmat Allah. Bahwa sesungguhnya bukan Allah yang menghukum, melainkan diri kita sendiri yang merasakan akibat dari pilihan dan perbuatan kita selama ini. Mari kita renungkan bersama sejauh mana kita sadar akan hal ini. Kita akan membahas bagaimana dosa dan kesalahan kita membentuk realitas hidup yang kita jalani. Kita juga akan mengupas bagaimana jarak kita dari Allah menjadikan hati kita keras dan rapuh, dan bagaimana doa serta taubat adalah jalan keluar yang selalu terbuka. Hidup ini bukan tentang seberapa keras kita dihukum, tapi seberapa besar kita mau bangkit dan kembali kepada Allah. Meski sering kita merasa jauh, rahmat Allah selalu lebih dekat dari apapun. Dengan pemahaman ini, kita bisa menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup yang penuh liku. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan-pesan penting yang akan disampaikan. Semoga setelah menyimak video ini, kita bisa semakin memahami bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang terkadang meninggalkannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan hati yang tulus dan pikiran yang terbuka. Bersama kita akan menapaki perjalanan refleksi diri yang dalam, agar hidup kita semakin bermakna dan penuh berkah. Selamat menyimak. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika kita berbicara tentang hukuman, banyak dari kita membayangkan gambaran Allah yang murka, yang menghukum manusia dengan keras. Namun, sesungguhnya Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat Rahman dan Rahim. Dalam setiap awal surah, kecuali satu, Allah menegaskan kasih dan sayangnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penegasan bahwa dasar hubungan Allah dengan makhluknya adalah cinta, bukan kebencian. Kasihnya mendahului murkanya. Banyak orang yang terjerumus dalam dosa merasa bahwa mereka tidak layak dimaafkan. Padahal Allah sendiri berfirman dalam hadits qudsi bahwa rahmatnya lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Bukan Allah yang menolak kita. Kita sendirilah yang memilih menjauh, berpaling, menolak untuk kembali. Bahkan ketika kita berdosa, Allah masih menutup aib kita, menunggu kita pulang. Kita sering merasa hidup kita penuh kesusahan, penuh beban, lalu tanpa sadar menyalahkan Allah. Padahal jika kita menelusuri lebih dalam, banyak kesulitan itu datang dari pilihan kita sendiri. Kesalahan, kelalaian, dan keengganan kita untuk kembali kepada jalan yang lurus. Allah tak pernah menciptakan penderitaan tanpa sebab yang mengandung hikmah. Allah bukan zalim. Mustahil baginya berbuat tidak adil. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus 44. Ini adalah deklarasi bahwa setiap luka batin, kehancuran dan kehilangan arah seringkali berakar dari ketidaktaatan kita sendiri. Lihatlah bagaimana Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Lihatlah bagaimana Allah mencintai hamba yang menangis dalam sujudnya. Apakah itu sikap Tuhan yang gemar menghukum? Tidak. Itu adalah sifat Tuhan yang penuh rahmat dan terus mengundang hambanya untuk kembali pulang. Namun seringkali suara dunia lebih kita dengarkan dibanding panggilannya.
Bayangkan seorang ibu yang menyambut anaknya yang pulang setelah bertahun-tahun menghilang. Begitulah Allah, bahkan lebih lembut dari kasih seorang ibu. Maka jangan pernah berpikir bahwa kita sedang dihukum. Kita sedang diberi sinyal, panggilan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Kita sering mengira bahwa musibah adalah hukuman, padahal musibah bisa jadi rahmat. Ketika kita diuji dengan kehilangan atau kesakitan, itu bisa menjadi jalan pulang. Justru dalam kondisi rapuh, Allah membuka hati kita untuk kembali kepadanya. Hanya orang yang lalai yang melihat ujian sebagai kutukan, bukan kesempatan. Lihatlah para nabi. Mereka diuji dengan sangat berat, tapi apakah itu karena Allah membenci mereka? Tidak. Itu semua karena Allah mencintai mereka. Maka jika hidup kita terasa sulit, jangan buru-buru merasa terhukum. Mungkin justru itulah cara Allah memuliakan kita, mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, menyucikan hati kita. Jadi mari kita pahami bahwa sesungguhnya Allah tidak menghukum kita. Kitalah yang menghukum diri sendiri dengan menjauh dari cahayanya. Dan selama kita memilih untuk kembali, Allah akan menyambut, bukan dengan amarah, tapi dengan cinta yang tak bertepi. Cinta yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih dan tulus mencarinya. Dosa yang kita pilih sendiri. Tidak ada dosa yang datang kepada kita kecuali karena kita yang memilihnya. Kita diberi akal, hati, dan petunjuk. Tapi dalam banyak kesempatan, kita memilih jalan yang kita tahu salah. Lalu saat akibat dari pilihan itu datang menghantam, kita berkata, "Kenapa hidup saya begini?" Padahal sebenarnya itulah buah dari benih yang kita tanam sendiri dengan sadar. Allah tak pernah menjerumuskan manusia. Justru Allah memperingatkan, memberi batasan, bahkan mengirimkan utusan agar kita tahu mana jalan yang benar. Tetapi seringkali bisikan dunia lebih kita dengar daripada bisikan hati yang suci. Kita menyakiti diri sendiri dengan melawan aturan yang sejatinya ditetapkan untuk kebaikan kita. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, menunggu hambanya yang ingin kembali. Tapi kita lebih memilih dunia maya daripada dunia nyata yang sedang retak karena jauhnya kita dari Allah. Kita memilih scroll dosa daripada sujud taubat. Kita lebih menikmati kelalaian daripada kenikmatan iman. Maka bila hati kita terasa hampa, jangan salahkan siapa-siapa. Itu pilihan kita. Setiap langkah menuju maksiat, Allah beri peringatan. Tapi kita mengabaikan semua tanda. Allah membuat hati kita tak tenang, tapi kita anggap itu biasa. Kita merasa tak berdosa hanya karena belum tertangkap. Kita anggap Allah diam. Padahal Allah sedang memberi waktu agar kita kembali sebelum Dia mengambil kita secara tiba-tiba. Betapa banyak hati yang mengeluh kehilangan arah, padahal mereka sendiri yang melepaskan kompasnya. Al-Quran ditinggalkan, salat dilalaikan, zikir dilupakan. Lalu saat hidup menjadi kosong dan gelap, kita bertanya, mengapa hidup saya gelap? Karena lampu yang harusnya menerangi hidup, kita sendiri yang mematikan. Tidak ada satupun kejahatan yang membawa bahagia sejati. Kebahagiaan yang lahir dari dosa adalah ilusi. Ia datang sesaat, lalu pergi meninggalkan kehampaan. Dan anehnya, kita mengulanginya lagi dan lagi, berharap hasil berbeda. Inilah siklus racun yang kita minum sendiri. Bukan Allah yang memasukkannya ke tenggorokan kita. Maka tidaklah Allah menghukum, tapi manusialah yang sedang menanggung akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Setiap tindakan ada balasannya. Dan hukum sebab akibat ini bukan bentuk kekejaman Allah, melainkan bentuk keadilannya yang sempurna. Kita yang berjalan ke jurang tapi menyalahkan bumi ketika jatuh. Allah ingin kita selamat, tapi kita yang ingin merasa bebas tanpa batas. Padahal semua batasan dari Allah bukan penjara, tapi pagar keselamatan. Kita robek sendiri pagar itu, lalu mengeluh ketika luka datang dari luar. Allah tak pernah salah. Kitalah yang salah mengartikan arti kebebasan dan keindahan dunia. Maka merenunglah hari ini, lihat ke belakang. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan petunjuknya, atau kita terlalu asyik mengikuti ego dan nafsu? Allah tak pernah menutup jalan kembali, tapi pertanyaannya,
Apakah kita bersedia meletakkan kesombongan dan kembali dengan hati tunduk? Ketika hati mati, diri sendiri yang membunuhnya. Hati tidak mati dalam semalam. Ia mati pelan-pelan dimulai dari lalainya kita terhadap peringatan. Dulu kita masih menyesal kalau terlewat salat. Lalu kita terbiasa. Dulu kita masih merasa berdosa saat membuka aurat, kini kita menganggapnya biasa. Lalu suatu hari tanpa kita sadari hati itu mati, dan bukan Allah yang membunuhnya tapi kita sendiri, dengan tangan dosa yang terus bekerja. Mati hati adalah bencana yang lebih besar daripada mati fisik. Sebab tubuh yang mati bisa dikubur, tapi hati yang mati tetap hidup dalam jasad yang berjalan, tapi kosong, rapuh, dan membusuk. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan modern. Banyak manusia hidup tapi tak merasa hidup, karena hati mereka telah kehilangan cahayanya. Allah berulang kali menyebut dalam Al-Quran tentang orang-orang yang hatinya terkunci, buta atau keras, dan semua itu bukan karena Allah zalim, tetapi karena mereka sendiri yang enggan membuka hati untuk menerima kebenaran. Dosa yang bertumpuk menutup cahaya petunjuk. Akhirnya, hati menjadi batu yang tak bisa ditembus cahaya. Kita sendiri yang membuat hati kita mati, saat kita lebih banyak mendengar lagu daripada ayat, lebih suka gosip daripada zikir, lebih sering membuka aib orang daripada membaca firman Tuhan. Hati adalah seperti tanaman, harus disiram dengan kebaikan. Tapi kalau terus diberi racun maksiat, tentu akan layu lalu mati. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ketika seseorang berdosa, ada titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, titik itu dihapus. Tapi jika ia terus berdosa, titik itu bertambah hingga menutupi seluruh hati. Itulah yang membuat seseorang tidak lagi bisa membedakan yang baik dan buruk. Inilah hati yang penuh karat, gelap, dan akhirnya mati. Saat hati mati, kita akan merasa biasa saja ketika meninggalkan salat. Kita akan tertawa di atas kemaksiatan. Kita merasa tak berdosa saat menyakiti sesama. Dan yang paling berbahaya, kita akan merasa tak butuh Allah. Inilah kematian sejati, bukan ketika nafas berhenti, tapi ketika kita tak lagi merasa berdosa saat melawan Allah. Tapi Allah masih memberi kita kesempatan. Hati yang mati bisa hidup kembali. Dengan taubat, dengan air mata, dengan kembali merintih dalam sujud panjang. Asalkan kita mau, Allah tidak menghukum kita dengan hati yang mati. Kitalah yang mematikannya, dan kitalah yang bertanggung jawab untuk menghidupkannya kembali. Maka jangan terus menyalahkan takdir, menyalahkan lingkungan, menyalahkan masa lalu. Lihat ke dalam diri, tanyakan, apa yang telah kita lakukan pada hati ini? Apakah ia masih hidup, atau sudah kita biarkan membusuk dalam kelalaian tanpa sedikit pun upaya untuk membersihkannya? Kematian hati bukan akhir selama kita masih hidup. Kita masih punya waktu. Kita masih bisa kembali, tapi jangan tunggu nanti. Karena semakin lama dibiarkan, semakin sulit ia pulih. Kembalilah sebelum benar-benar terlambat, sebelum tak ada lagi getaran iman dalam dada, sebelum kita benar-benar menjadi jasad tanpa cahaya. Jalan kesesatan yang dipilih sendiri. Tidak ada manusia yang bangun tidur tiba-tiba menjadi pendosa besar. Semua berawal dari langkah kecil, satu kebohongan, satu pandangan haram, satu kali meninggalkan kewajiban. Tapi langkah kecil yang diulang-ulang menjadi jalan lebar yang menyesatkan. Dan ketika kita sudah jauh melangkah, barulah kita sadar bahwa kita tersesat. Tapi semua itu karena kita yang memilih jalan itu, bukan Allah yang menyeret kita ke dalamnya. Allah sudah memberi petunjuk lewat para nabi, kitab suci dan suara hati. Tapi seringkali kita sendiri yang mematikan semua kompas itu. Kita tak mau membaca Al-Quran, kita abaikan nasihat ulama, dan kita tolak suara hati yang mengingatkan. Lalu ketika hidup mulai gelap dan penuh dosa, kita bertanya, mengapa Allah membiarkan saya tersesat? Padahal kita yang menutup pintu bimbingan itu. Setiap dosa adalah langkah menjauh dari cahaya. Dan setiap langkah menjauh membuat kita semakin sulit untuk kembali. Tapi ini bukan karena Allah memalingkan wajahnya,
melainkan karena kita sendiri yang terus berpaling. Allah tidak mengunci hati kita, kecuali setelah kita berkali-kali menolak peringatannya. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Allah akan menambah kesesatan bagi orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Baqarah 15. Ayat ini bukan berarti Allah sengaja menyesatkan, tapi karena mereka sendiri yang memilih untuk sesat, maka Allah biarkan mereka dengan pilihan itu, karena mereka telah menolak semua kebenaran yang datang kepada mereka. Kesesatan tidak terjadi sekali. Ia adalah hasil dari kelalaian yang bertumpuk dan pembiaran yang terus-menerus. Kita tahu itu salah, tapi kita katakan cuma sekali. Kita tahu itu maksiat, tapi kita bilang cuma sebentar. Dan ketika kita terbiasa, dosa itu menjadi sahabat. Inilah awal dari kehancuran yang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Allah tidak menciptakan manusia untuk masuk neraka. Neraka diciptakan untuk mereka yang dengan sadar menolak Allah setelah diberi segala tanda. Jika kita saat ini sedang berada di jalan gelap, jangan salahkan Allah. Tanyakan pada diri, siapa yang melangkah ke sana? Siapa yang menolak cahaya? Siapa yang memilih kelam? Tapi meski sejauh apapun kita melangkah ke arah yang salah, Allah tetap membuka pintu kembali. Tidak ada jalan buntu bagi orang yang mau bertaubat. Bahkan jika seluruh hidup kita penuh dosa, tapi akhir hayat dihabiskan untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan menyambut kita. Ini bukan dongeng, ini janji yang Allah berikan dalam Al-Quran. Jangan pernah berkata, saya sudah terlanjur rusak, karena itu hanya alasan untuk tidak berubah. Allah tak butuh kita sempurna. Dia hanya ingin kita mau kembali. Jalan kesesatan bukan akhir jika kita punya tekad untuk pulang. Yang menghukum diri kita bukan Allah, tapi keputusan kita sendiri untuk terus hidup dalam dosa. Maka hari ini, periksa jalan mana yang sedang kita tempuh. Jika itu bukan jalan menuju Allah, berbaliklah. Semakin lama kita menunda, semakin gelap jalan itu. Tapi jika kita mulai melangkah sekarang, satu langkah menuju Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita berkali lipat. Karena Dia tak ingin menghukum, Dia ingin menyelamatkan. Peringatan yang kita abaikan. Allah tidak pernah menghukum tiba-tiba. Selalu ada peringatan, dalam bentuk kegelisahan hati, dalam bentuk teguran hidup, dalam bentuk nasihat yang datang dari orang terdekat. Tapi kita sering menepis semua itu. Kita anggap itu kebetulan, padahal itu adalah bentuk cinta Allah yang tidak ingin kita celaka. Tapi saat kita abaikan semuanya, siapa yang harus disalahkan? Kadang musibah datang bukan karena Allah ingin menyiksa, tapi karena Allah ingin mengingatkan. Namun jika musibah itu malah membuat kita semakin jauh dari Allah, itu berarti hati kita telah mengeras. Sehingga ujian yang seharusnya melembutkan, justru kita anggap sebagai bukti ketidakadilan Tuhan. Padahal itu adalah tanda kasih-Nya yang tertolak oleh kerasnya diri kita sendiri. Allah memberi tanda dengan membuat hati kita gelisah setelah berbuat dosa. Tapi jika kegelisahan itu tak kita hiraukan, lama-lama hati akan menjadi beku. Kita akan merasa biasa saja meski sudah berbuat zalim. Padahal Allah sedang berbisik lewat hati kita. Berhentilah sebelum aku benar-benar menarik cahaya dari hidupmu. Hidup yang tidak tenang, rezeki yang terasa seret, hubungan yang tidak harmonis, bisa jadi itu semua adalah alarm yang Allah pasang untuk membangunkan kita. Tapi jika kita hanya sibuk mencari solusi duniawi dan tak pernah mencari akar spiritualnya, maka kita hanya menunda keruntuhan yang lebih besar. Allah sudah mengingatkan, tapi kita sibuk mencari pelarian. Dalam setiap nasihat yang sampai ke telinga kita, di situ ada campur tangan Allah. Tapi kadang kita terlalu sibuk dengan kesenangan, terlalu sibuk mengejar dunia, hingga nasihat itu lewat begitu saja. Kita abaikan, seolah waktu kita masih panjang. Padahal nyawa ini bisa dipanggil kapan saja dan semua peringatan itu akan menjadi saksi di hari hisab. Bahkan tidur malam yang tak nyenyak bisa jadi tanda. Pikiran yang tak tenang, hati yang berat, itu bukan tanpa sebab. Allah sedang berusaha menyentuh hati kita lewat ketidaknyamanan itu.
Tapi kita malah lari ke hiburan, bukan kepada Tuhan. Kita cari pelarian di media sosial, bukan dalam sujud dan air mata. Kita pernah tersentuh oleh ceramah, oleh ayat Al-Quran, oleh kisah para nabi. Tapi berapa lama sentuhan itu bertahan? Kita biarkan sirna, padahal itu adalah sentuhan rahmat. Itu bukan hal biasa, itu adalah peringatan dari langit, dikirimkan khusus untuk hati kita. Tapi kita buang begitu saja lalu bertanya, kenapa hidup saya jauh dari berkah? Allah itu Maha Pengasih. Dia tak langsung mencabut nikmat ketika kita berdosa. Dia beri waktu, Dia beri peluang. Tapi jika semua peringatan itu terus kita abaikan, maka datanglah waktunya. Allah biarkan kita larut dalam kesesatan yang kita pilih. Bukan karena Allah tak peduli, tapi karena kita sendiri yang tak mau diselamatkan. Maka hari ini, ingatlah kembali setiap peringatan yang pernah Allah kirimkan. Mungkin dalam bentuk kehilangan, kegagalan, bahkan air mata. Itu bukan hukuman, itu cinta. Tapi apakah kita masih peka atau sudah terlalu keras untuk mendengarnya? Jangan tunggu hingga hati benar-benar tuli dari nasihat. Sebab ketika itu terjadi, kita hanya menunggu kehancuran yang kita buat sendiri. Syahwat yang kita pelihara sendiri. Allah menciptakan syahwat bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dikendalikan. Nafsu makan, nafsu lawan jenis, cinta dunia, semuanya bisa menjadi ladang pahala jika dikelola dengan iman. Tapi ketika kita biarkan syahwat menjadi raja dalam diri, ketika kita pelihara tanpa batasan, maka itulah yang menghancurkan kita. Bukan karena Allah kejam, tapi karena kita sendiri yang membuka pintu kehancuran itu. Kita tahu batas aurat, tapi kita lewati. Kita tahu pandangan yang haram, tapi kita nikmati. Kita tahu kalimat yang mendekati zina, tapi kita ucapkan. Kita tahu semua larangan, tapi kita anggap biasa karena semua orang juga melakukannya. Syahwat yang awalnya kecil, jika dipelihara terus akan berubah menjadi api besar yang membakar akal dan nurani. Saat Allah memberi aturan dalam Islam itu, bukan untuk menyulitkan, tapi untuk menjaga kemuliaan kita. Allah tahu betapa mudah hati manusia tertipu oleh indahnya dunia. Maka ditetapkanlah batas-batas. Jangan mendekati zina, jaga pandangan, jaga pergaulan, tapi kita menganggap itu kuno. Kita ingin kebebasan. Dan ketika hidup kita rusak karena kebebasan itu, kita salahkan siapa? Kita membiarkan anak-anak kita tumbuh dengan tontonan yang mempertuhankan syahwat. Kita ajarkan mereka mengejar cinta manusia sebelum cinta kepada Allah. Kita membiarkan rumah dipenuhi gambar-gambar maksiat, suara-suara sia-sia. Lalu ketika mereka rusak, kita berkata, kenapa Allah tak melindungi keluarga kami? Padahal kita sendiri yang membuka pintu itu. Di zaman sekarang, syahwat tidak perlu dicari. Ia mengejar kita. Lewat layar, lewat media sosial, lewat musik, lewat konten, yang menjual tubuh dan kelalaian, tapi tetap kita punya pilihan. Allah tidak memaksa kita menonton, tidak memaksa kita menyimpan, tidak memaksa kita mengikuti. Kita sendirilah yang mengeklik, kita sendiri yang terpikat, kita sendiri yang memilih dosa itu. Dan setiap kali kita memelihara syahwat, kita sedang membunuh kesucian hati, sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya kita tidak lagi merasa dosa saat melihat aurat, tidak merasa bersalah saat berbicara mesra tanpa akad, tidak merasa takut saat menyimpan gambar-gambar yang mengundang nafsu. Saat itu, syahwat telah menang, dan kita yang menyerahkannya sendiri. Allah tidak menciptakan kita untuk menjadi hamba syahwat, tapi untuk menjadi hambanya yang mulia. Jika kita hidup dikuasai nafsu, maka kita turun dari derajat kemanusiaan. Kita akan hidup hanya untuk makan, tidur, mencari kesenangan fisik, tidak ada tujuan akhirat. Tidak ada rasa takut pada dosa. Dan itu bukan karena Allah mencabut hidayah, tapi karena kita menolak hidayah dengan syahwat yang terus kita pelihara. Tapi syahwat bisa dilawan. Dengan iman, dengan doa, dengan menjauh dari sumber-sumber maksiat. Setiap kita pasti tergoda, tapi orang beriman adalah yang tahu kapan harus berhenti. Yang tahu bahwa kenikmatan sesaat tak sebanding dengan azab abadi. Allah tidak menghukum orang yang tergoda,
tapi menghukum orang yang memilih untuk terus larut dalam godaan. Maka hari ini, mari kita jujur. Apa yang kita simpan di ponsel, apa yang kita nikmati saat sendirian, apa yang kita biarkan masuk ke mata dan telinga kita, jangan-jangan kita sedang memelihara syahwat seperti binatang liar yang siap mencabik kehormatan dan iman kita. Dan saat hidup kita hancur karena itu semua, ingat, bukan Allah yang menghancurkan, tapi kita sendiri yang memberi makan racun itu setiap hari. Pilihan yang kita tentukan sendiri. Allah telah membentangkan dua jalan di hadapan kita, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Dalam surah Al-Balad ayat 10, Allah berfirman, "Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan keburukan." Ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan kehendak untuk memilih. Maka jika kita memilih jalan yang salah, itu bukan kesalahan Allah. Itu adalah pilihan kita sendiri. Setiap langkah menuju maksiat kita tahu itu salah, tapi kita tetap tempuh. Setiap pergaulan yang membawa kepada dosa, kita tahu bahayanya, tapi kita tetap bertahan. Setiap kali kita memilih menunda taubat, itu adalah keputusan sadar, dan Allah yang Maha Adil tidak akan menyalahkan siapapun atas pilihan yang mereka buat sendiri. Dalam hidup ini kita tidak dipaksa untuk taat. Kita diajak dengan kasih sayang, dengan peringatan, dengan kisah-kisah para nabi, bahkan dengan pengalaman pribadi yang menyakitkan. Tapi jika semua ajakan itu kita abaikan dan tetap memilih jalur maksiat, apakah pantas kita menyalahkan Tuhan saat hidup kita penuh kegagalan? Kita sering berkata, mengapa Allah tak beri aku hidayah? Padahal Allah telah mengirim banyak tanda. Kitab suci sudah turun. Dakwah para ulama mengalir setiap hari. Bahkan masalah hidup pun bisa jadi panggilannya. Tapi kita menutup mata, kita menolak undangannya. Kita berpaling dan memilih jalan lain. Jadi siapa yang sebenarnya menolak jalan keselamatan? Allah tidak pernah zalim. Dalam surah An-Nisa ayat 79, Allah menegaskan, apa saja nikmat yang kamu peroleh, maka itu dari Allah. Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kalimat ini menampar keras kita, yang selalu menyalahkan takdir padahal semua itu hasil dari pilihan yang kita tanam sendiri. Bahkan ketika seseorang berdosa, Allah masih membuka pintu untuknya. Tapi jika dia menolak kembali, terus berkubang dalam maksiat dan menyesali hidup tapi tidak pernah menyesali dosa, maka itu adalah bentuk pengingkaran yang disengaja. Kita sering menuduh Allah tak adil, padahal kitalah yang menjauh dari aturannya dengan pilihan sadar. Pilihan hidup kita menentukan arah akhirat kita. Jika kita memilih jalan taat, walau sulit Allah akan bantu. Tapi jika kita memilih jalan dosa, walau menyenangkan, itu akan membakar kita perlahan. Kita sedang menentukan nasib sendiri, dan Allah hanya memberi sesuai dengan apa yang kita usahakan. Dalam setiap detik hidup, kita dihadapkan pada pertanyaan, apakah ini jalan yang Allah ridai? Tapi sering kita jawab dengan keinginan sendiri, bukan dengan petunjuk wahyu. Lalu saat kehidupan kita hancur, kita marah kepada Allah, seolah Dia yang mengatur semuanya tanpa kehendak kita. Padahal, kehancuran itu seringkali buah dari keputusan kita sendiri yang menjauh dari cahaya. Maka jangan berkata Allah menghukum jika hidup kita pahit akibat pilihan yang salah. Jangan berkata Allah tak adil jika kita yang menolak aturannya. Allah itu Maha Penyayang, bahkan lebih dari ibu kepada anaknya. Tapi jika anak itu menolak dekapan ibunya, lalu lari ke jurang, siapa yang layak disalahkan? Begitu juga kita, jika menolak Allah, maka jangan heran jika hidup tak lagi bermakna. Doa yang kita abaikan sendiri. Allah menyuruh kita berdoa. Dalam surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi seringkali, saat hidup terasa gelap dan jalan terasa buntu, kita lupa berdoa. Kita sibuk mengeluh, mencari solusi dari manusia, menenggelamkan diri dalam hiburan dunia, tapi lupa untuk sujud dan menangis kepada Sang Pemilik jalan keluar. Kita berkata, sudah lama aku berdoa tapi tak kunjung dikabulkan.
Namun benarkah kita sungguh-sungguh dalam doa itu? Berapa kali doa kita hanya ucapan lisan tanpa getaran hati? Berapa kali kita meminta, tapi hidup kita tetap jauh dari Allah? Kita ingin doa dikabulkan, tapi kita abaikan perintahnya. Kita ingin keajaiban, tapi tak pernah bersimpuh lama-lama di sajadah. Doa bukan sekadar permintaan, ia adalah bentuk ketundukan, pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Tapi, jika kita lebih percaya pada logika manusia dibanding takdir Allah, bagaimana doa akan menjadi penghubung? Kita abaikan waktu-waktu mustajab. Kita lebih semangat menonton daripada menangis saat sepertiga malam. Kita sendiri yang meninggalkan doa. Seringkali Allah menunda jawaban doa karena Dia ingin kita semakin dekat. Tapi karena tak sabar, kita malah berhenti. Kita putus asa. Kita lalu cari solusi instan yang justru membuka pintu dosa. Akhirnya kita terjerumus dalam masalah yang lebih besar, lalu kita berkata, "Kenapa Allah menghukumku?" Padahal Allah hanya menunggu kita bersungguh-sungguh. Dalam hadits disebutkan, doa adalah senjata orang mukmin. Tapi jika senjata ini kita buang, kita akan selalu kalah dalam pertarungan hidup. Kita diserang oleh kegelisahan, tekanan, ujian, fitnah, kesedihan, dan syahwat. Tapi kita tak punya pelindung karena kita menelantarkan doa menjadikan ibadah hanya formalitas dan menjauh dari zikir. Allah tidak menolak doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Bahkan orang yang banyak dosanya pun, jika ia datang dengan hati yang tulus, Allah akan buka pintunya. Tapi sayangnya, kita lebih sibuk memperindah cerita di media sosial daripada merintih dalam tahajud. Kita punya waktu berjam-jam untuk dunia, tapi tak punya 5 menit untuk memohon ampunan. Kita ingin diberi pasangan yang baik, rezeki yang luas, anak yang saleh, hati yang tenang, hidup yang bahagia. Tapi kita tak pernah sungguh-sungguh memintanya dari pemilik segalanya. Kita seperti orang yang berdiri di depan pintu terbuka, tapi tak mau masuk. Dan ketika hidup tetap gelap, kita menyalahkan Allah, bukan kebodohan kita sendiri. Allah itu tidak jauh. Bahkan Dia lebih dekat dari urat leher kita, tapi kita yang menjauh. Kita sibuk, kita merasa kuat, kita merasa mampu. Dan saat dunia menghempaskan kita, barulah kita sadar bahwa kita telah lama menelantarkan doa, membiarkan hati kering dari harapan, dan hanya bersandar pada dunia yang rapuh. Maka saat hidup kita kacau, jangan buru-buru berkata, Allah sedang menghukumku. Tapi tanyakan dulu, sudah seberapa sering aku bicara dengannya? Sudah seberapa banyak air mata yang jatuh dalam doa? Jangan-jangan kita sendiri yang memutus hubungan dengannya, lalu menyalahkannya atas kekacauan yang timbul dari hati yang tak pernah bersujud. Azab itu refleksi, bukan kebencian Allah. Ketika musibah datang, banyak dari kita yang langsung mengeluh, kenapa Allah tega? Padahal tidak ada satupun musibah yang datang kecuali dengan izin Allah, dan tidak satupun dari musibah itu tanpa tujuan. Musibah bukan bentuk kebencian Allah, tapi seringkali adalah caranya untuk mengingatkan kita, untuk menyelamatkan kita dari arah yang salah. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa banyak dari kesulitan hidup kita adalah cerminan dari apa yang telah kita tanam sebelumnya. Allah tidak kejam, kita yang sembrono. Kadang Allah datangkan kesakitan agar kita berhenti lari darinya. Kadang Allah biarkan kita kehilangan agar kita tahu bahwa dunia ini bukan sandaran yang aman. Semua luka, kehilangan, kehancuran, bahkan air mata adalah caranya untuk mengembalikan kita pada makna sejati hidup. Bukan azab, tapi bentuk kasih sayang yang keras, namun menyelamatkan. Coba renungkan, berapa banyak orang yang baru kembali kepada Allah setelah kehilangan sesuatu? Berapa banyak yang baru menangis dalam doa setelah tertimpa ujian? Sungguh, jika Allah ingin menghukum, Dia bisa langsung membinasakan kita tanpa kesempatan bertaubat. Tapi saat ujian datang pelan-pelan, itu tanda bahwa Allah masih memberi ruang untuk kembali. Kita harus belajar membedakan antara azab dan peringatan.
Azab datang kepada kaum yang menolak semua kebenaran dan terus membangkang. Tapi kita yang masih bisa sholat, masih bisa menangis, masih bisa merenung, itu tanda bahwa Allah belum menutup pintunya. Maka jangan anggap ujian sebagai hukuman, tapi sebagai panggilan agar kita mendekat. Dunia ini bukan surga. Maka wajar jika ada sakit, ada kecewa, ada gagal, ada tangis. Tapi kita harus sadar bahwa seringkali kesulitan itu datang bukan karena Allah ingin melihat kita menderita, tapi karena Allah ingin kita sadar. Kesadaran yang tidak bisa didapat dari kemudahan, tapi dari luka yang mendalam. Banyak yang menolak ujian dan malah semakin jauh dari Allah. Mereka kecewa, marah, bahkan membenci agama. Padahal, jika mereka mau duduk sejenak dan bertanya dalam hati, apakah aku sudah hidup sesuai petunjuknya? Mungkin mereka akan menemukan bahwa musibah yang datang hanyalah cara Allah menyelamatkan mereka dari jalan yang salah. Allah tidak menciptakan penderitaan tanpa hikmah. Bahkan, dalam tiap penderitaan selalu tersimpan rahmat tersembunyi. Orang yang diuji biasanya menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah. Tapi jika seseorang mengabaikan hikmah itu, ia hanya akan melihat kebencian. Padahal yang Allah hadirkan adalah kasih sayang dalam bentuk yang tak biasa. Maka ketika hidup menjadi gelap, jangan langsung berkata Allah menghukumku. Mungkin itu bukan hukuman, tapi jalan terang yang dibungkus dalam kesulitan. Mungkin itu bukan balasan, tapi panggilan. Mungkin itu bukan kebencian, tapi cinta yang sedang memurnikan. Allah tidak menzalimi siapapun, tapi diri kita sendiri yang kerap buta akan maksud dari takdirnya. Jalan pulang masih terbuka. Di akhir segalanya, ketika kita merenungi hidup yang telah dijalani, dosa yang menumpuk, hati yang mengeras, doa yang ditinggalkan, ibadah yang sering dilalaikan, hanya ada satu kalimat yang menggema dalam hati. Aku ingin kembali. Dan itulah keajaiban dari rahmat Allah. Meskipun kita telah jauh, jalan pulang itu selalu terbuka. Allah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini bukan janji kosong, ini adalah panggilan yang lembut kepada mereka yang hatinya telah lelah menanggung beban dosa. Dosa tidak akan pernah lebih besar dari rahmatnya. Bahkan jika kita datang membawa seisi dunia penuh kesalahan, lalu dengan hati yang hancur kita bersujud dan menangis memohon ampun, Allah akan menerima. Allah tidak menolak hambanya yang kembali, bahkan jika ia telah berkali-kali jatuh. Yang Allah minta hanya satu, ketulusan dan kemauan untuk berubah. Jalan pulang tidak selalu mudah. Akan ada rasa malu, rasa takut, dan mungkin bisikan bahwa kamu tidak pantas lagi. Tapi itu semua hanyalah godaan agar kita tetap jauh. Padahal Allah tidak menilai kita dari masa lalu, tapi dari langkah pertama yang kita ambil menujunya. Tidak ada kata terlambat. Selama nafas masih ada, selama hati masih berdegup, kesempatan itu masih terbuka. Kita sering berkata, aku belum siap. Tapi siap itu bukan hasil dari menunggu, siap itu hasil dari memulai. Ketika kita mulai melangkah, meskipun kecil, Allah akan bantu. Meskipun berat, Allah akan ringankan. Meskipun sepi, Allah akan menemani. Hanya mereka yang tidak mau melangkah yang benar-benar jauh dari harapan. Jangan merasa sendirian dalam taubat. Banyak yang telah mengalami gelapnya dosa, tapi kini hidup dalam cahaya hidayah. Mereka bukan lebih baik. Mereka hanya memutuskan untuk kembali lebih dulu. Kita pun bisa. Kita hanya perlu jujur kepada diri sendiri. Apakah aku benar-benar ingin berubah? Atau hanya nyaman dalam kehancuran yang perlahan membunuh jiwaku? Allah tidak menghukum kita, tapi Dia biarkan kita merasakan akibat dari pilihan kita agar kita belajar, agar kita sadar bahwa tanpanya hidup ini rapuh, agar kita mengerti bahwa kebahagiaan bukan di dunia yang sementara, tapi dalam kedekatan kepadanya yang kekal. Dan ketika kita sudah merasa cukup lelah berlari, Allah masih berdiri menunggu kita kembali.
Maka hari ini, jadikanlah titik balik. Tak perlu menunggu sempurna untuk kembali. Tak perlu tahu semua ilmu untuk bertaubat. Mulailah dari kejujuran hati, dari rasa ingin dekat. Biarlah air mata jatuh, biarlah suara tercekat. Itu semua bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hati masih hidup, bahwa fitrah masih ada, bahwa Allah masih mengetuk pintu. Dan saat kita pulang, kita akan tahu, ternyata bukan Allah yang menghukum kita, tapi diri kita sendirilah yang terlalu lama menjauh. Dan Allah dengan segala rahmat dan kasih-Nya tak pernah menutup pintu. Ia hanya menunggu kita mengetuknya. Dan kini, saat kita mengetuk, percayalah, Dia akan membuka lebar-lebar memeluk kita dengan cinta yang tak pernah hilang. Sahabat, perjalanan refleksi kita hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menganiaya hamba-Nya. Segala kesulitan, segala ujian yang kita alami, sejatinya adalah akibat dari pilihan dan langkah kita sendiri. Allah memberi kita kebebasan, tapi juga konsekuensi. Jangan pernah merasa putus asa ketika merasakan beratnya hidup. Allah selalu membuka pintu taubat dan rahmat-Nya untuk siapa saja yang ingin kembali. Dosa yang telah lalu tidak akan menutup kesempatan kita untuk berubah dan memperbaiki diri. Ingatlah bahwa ujian yang datang bukan tanda murka, melainkan panggilan agar kita kembali ke jalan yang benar. Mari kita manfaatkan setiap kesulitan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperkuat keimanan kita. Hidup ini adalah perjalanan menuju kembali kepada Allah. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata putus asa untuk bertaubat. Selama kita masih diberi nafas, kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada. Mari kita jadikan momen ini sebagai awal yang baru. Mulailah dengan langkah kecil, berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon ampun, dan berusaha menjauhi dosa. Allah tidak akan mengecewakan hamba yang bersungguh-sungguh. Semoga Allah membimbing kita semua dalam menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk terus memperbaiki diri dan selalu dekat dengannya. Terima kasih telah menyimak video ini dengan penuh perhatian. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini menjadi bekal untuk hidup yang lebih baik dan lebih bermakna di hadapan Allah. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Tuliskan juga di kolom komentar pengalaman atau perasaanmu tentang refleksi hari ini, supaya kita bisa saling belajar dan menguatkan. Jangan lupa aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.